Hari ini sama senior. Salaman dulu. Oh iya, kenalin Kiki. Nata. Grogi sama senior. Aduh, sama senior nih. Semester berapa? Semester 6 ya? Semester 6. Akhir udah ini. Akhir. Ya baru 4 udah gini-gini aja lagi. Cepet itu, 4 Iya, ke 6 nggak kerasa nggak sih. kerasa serius. Aduh. Gimana? Tapi udah magang berarti ya kemarin atau sekarang lagi magang? Magang Ini bareng. sekarang magang sampai 10 Agustus, jadi masih 10 harian lagi. Oh, 10 harian lagi. Iya. Tapi project kan udah banyak ya. Kemarin aku lihat Instagram tuh trailer terus tuh. Iya, udah berapa ya? 6 ya? Apa ya, lupa ya? Awal tuh di akhir Mei itu produksi yang Merindu di Jogja. Oh iya, aku lihat tuh trailernya ya. Dari Mas Maisa. Merindu, terus lanjut karya sih, ada karya, join sama mahasiswa lain juga, mereka produksi, kita ikut di situ. Apa itu? Amar Amar Fati Fati. judulnya. Itu terus habis itu ada Habis itu kita, oh ini awal karya kita. Topeng Panji, terus sama Kabarangan. Kabarangan Oh, tuh kabarnya yang paling baru kemarin tuh. udah nonton? Trailernya udah nonton. Belum nonton. Oh, YouTube-nya belum. Kabarangan, terus habis itu kita ikut Lanjut ke bantuin produksi Kampung Film. Jadi PH kita tuh juga ada Kerjasama sama PH lain. Sama Kampung Film di Turi. Jadi mereka mau buat film. Nah, terus PH tempat kita magang ini jadi apa ya? Kolaborasi sama mereka. Bantuin mereka kayak gitu. Itu sama yang terakhir kemarin ini ada satu kelewatan sih. Tandang sebelum Mapat. oh iya, ada tanah hilang. Tandang dulu baru Mapat, terus yang terakhir kemarin tuh yang istimewa untuk bangsa. Iya. Oh iya. Jadi Itu total udah 6. Cuman aku yang Mapat nggak ikut soalnya pas ada acara. Tapi Jadi itu dia yang ikut. 6 dalam 3 bulan ini kan? Iya. Iya. Itu banyak banget Mil. PH loh, bukan. Kalau TV atau konten kan bisa setiap hari. Kalau PH kan itu berarti hampir selesai produksi masih ada produksi lagi gitu. Iya. Yang paling ramai tuh di akhir bulan ini Bulan ini, ya, bulan ini udah Juli. 3. Bulan Sebelum-sebelumnya cuma 1 sama 2 film aja. Sebulan bisa produksi berapa kali? 1 sampai 2 biasanya. 1 sampai Tapi 2. yang bulan ini 3. Oh, 3 kali sebulan ini. Pesanan gitu ya? Iya. Ya itu yang satu kan dari yang Kampung Film itu. Iya. Ditambah itu. kemarin. Oh, dari produksi sendiri sama kolaborasi sama Iya, Kampung Film. Kampung Iya. film jadi tambah itu jadi 3 dalam bulan ini tuh. Tapi serinya produksi berapa hari? Dalam satu project berapa hari? 1. Sehari. Sehari. Ini lo Maksimal tuh malah 2. Oh, maksimal 2. Syutingnya tuh sana workflow-nya tuh 1 hari 2 hari produksinya tuh. Tapi Nggak bisa lebih dari itu. tempatnya pindah-pindah gak dong tetap settingnya? Nah, itu itu. jadi di tempat kita magang itu meminim banget yang meminim. namanya kayak Kayak perpindahan. Perpindahan tempat terus yang iya. cerita juga nggak bikin yang terlalu banyak perpindahan neko-neko kayak gitu sih. Jadi dipersingkat di cerita, dipersimpel sama eksekusinya. Kemarin yang kabar anget tuh kan aku lihat kayak settingnya kan kayak gitu kan, dan kebanyakan ininya kan sama ibu-ibu yang 2 itu ngobrol kan. Itu kan kayak settingnya nggak terlalu banyak pindah-pindah gitu. Cuma di satu Ya, tempat gitu. jadi itu kita pakai satu tempat Malah satu di tempat kemarin desa tuh. wisata Kembang Arum. Mana? Jadi di tempat itu tuh ada beberapa rumah gitu. Jadi kayak modelnya homestay. Oh iya, homestay. Nah, jadi kita rumah 1 sama rumah 2 itu cuma sebelahan sebenarnya. Jadi cuma perpindahannya. Gitu. Terus untuk yang ibu-ibu yang di Di depan teras rumah, kedua ya. itu juga cuma cari-cari sebelah itu. Cari-cari dari itu kan banyak tau rumah-rumah warga juga. Tinggal ya makanya aja izin bentar buat syuting boleh ke sana. Tapi berarti syutingnya kan 1 hari nih, seharian dong. Sehari 2 hari. Ya, Ya seharian. itu emang Seharian. punya dari Askara kayak gitu. Full, tapi full 1 hari atau mungkin kayak 8 jam kerja aja normal gitu atau? Pagi Ya, sampai tergantung molor enggaknya sih kondisi sebenarnya. lapangan. Biasanya kan Biasanya kan kalau di lapangan ya kayak gitu. sering kayak gitu ya. Ya ada Molor yang apa. pagi jam jam 6 ya. ya paling cepet tuh jam 6 gitu. Callingnya jam 6. Kalau callingnya tuh kadang ada yang jam 5, jam 6. Oh, tapi selesainya baru Kadang selesainya nanti ada jam 6, ada yang sampai malam. pagi ketemu pagi lagi gitu. Ya, soalnya kan kalau maghrib Isya itu kan agak tricky ya, karena ada lebih baik. azan. Nah, Breaknya sekalian Iya, Isya aja Bisa gitu. biasanya. itu biasanya lebih molor. Gitu.
Kemarin juga aku bikin film mas, semester 3 itu kan. Seru kan? Film seru. Film yang mana dulu nih? Filmku yang apa kemarin? Kala Rencana, Ujung Batas Pemberian judulnya. Udah nonton belum yang mana? Nggak usah nonton sih kayaknya. Emang nggak diupload ya. Itu awalnya memang rencananya 3 hari, terus ada revisi, ya udah 2 hari aja gitu. Pada akhirnya tetap 3 hari dan ya jaraknya dari tanggal 26, 27 Desember, hari ketiganya di 2 Januarinya. Jauh banget. Iya, karena ada jeda sama mikirin uang juga kan buat sewa lagi. Retake berarti itu atau gimana? Atau kurang apa? Kurang sih, hutang kurang sih. sih. Kalau retake alhamdulillah nggak terlalu kebanyakan, cuma memang manajemen waktunya agak berantakannya, jadi ada scene yang ketinggalan atau apa. Akhirnya utang scene-nya lumayan banyak gitu. Pengalamannya gimana itu di film? Kan sekarang di konten kan? Aku sekarang konten ya. Di film sebenarnya asik, cuma ya itu aku karena sebelumnya belum pernah tahu gimana framework-nya film yang mana ternyata ada ribetnya juga gitu. Ya itu pasti sih. Ya kan, bikin naskah nggak cuma ya udah bikin naskah ini ceritanya dibedah, ternyata masih ada bedah naskahnya, bikin shoot list segala macam. Itu yang nggak pernah aku ketahui sebenarnya mas, kayak gimana nentuin shoot listnya terus disesuaikan nama ini. Kayak kebanyakan aja kemarin kayak ya udahlah yang penting ada shoot listnya, ntar syutingnya ya gini aja gimana enaknya gitu. Sebenarnya kan itu yang bikin lama nggak sih mas? Iya. Di praproduksi malah yang lebih lama itu. Kalau misal praproduksinya udah mateng, di produksinya pasti bakal lancar. Tapi kalau di pranya udah ya nggak tahu gimana gitu ya. Produksinya biasanya kayak gitu, molor atau apa, atau bahkan hutang sini tuh tadi. Ya itu, aduh, duit iya, tenaga iya gitu sih. Itu yang sebenarnya di film tuh menurutku ilmunya nggak sekedar gimana teori ataupun nyoba sekali. Karena kan kalau di film kayaknya nyoba sekali itu nggak cukup ya. Nggak cukup banget ya. Itu butuh waktu panjang sih kalau pengen iya. di film. Kayak kemarin tuh aku beneran pertama kali dan langsung jadi sutradara dan yang nggak tahu apa-apa mas. Tapi nggak tahu apa-apa mas, bener mas. Itu film jelas. Langsung jadi sutradara loh ini. Gak, itu film karena sutradara aja nggak bener itu. Tapi gimana? Maksudnya aku nih yang udah pernah nyoba jadi sutradara dulu. Gimana caranya? Gimana manajemen talentnya ataupun manajemen waktu segala macam harus disiapkan itu gimana? Oke, jadi mungkin kalau sebenarnya saya tuh awal tuh nggak ada ingin ke sutradara. Nggak pernah ada bayangan kalau bakal jadi sutradara gitu. Ke direktur gitu nggak ada. Jadi cuma ya karena keadaan tadi, ya tadi ya kayak apa ya? Ternyata dipercaya nih jadi sutradara gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kasarnya kan. Ya udah aku mau nyoba juga. Akhirnya aku pun juga terjebak di situ sampai ke magang. Di magang pun aku juga ya udahlah aku ngomongnya mau belajar ke penyutradaraan. Nah, terus kalau untuk manajemen itu sebenarnya kalau di tempat magang tempatku ini kan direktur itu ada 3. Oh, ada 3. Ada 3. Jadi direktur, terus astrada 1 sama 2. Oh iya, kebanyakan kalau film besar biasanya kayak gitu ya. Nah, itu mereka itu punya apa istilahnya tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Jadi kayak astrada 1 tuh dia di waktu. Timekeeper dia bikin call sheet, bikin ini untuk perjalanan. Terus nanti semisal nih di lokasi itu wah kok ini ternyata lebih efektif kalau kita ngerjain scene ini dulu. Perpindahan itu yang bikin itu udah astrada 1. Jadi nah kalau untuk astrada 2 itu lebih ke pengadeganan treatment talentnya. Jadi nanti gini ya itu astrada 2. Nah sebenarnya kalau astrada itu kalau sutradara itu lebih ke apa ya, dia keseluruhan, cuma dia udah kebantu sama astrada. Oh berarti udah ada komunikasi di antara 3 sutradara ini. Jadi yang sutradara itu tinggal monitoring ya. Terus atau bisa juga dia nanti mungkin karena kita kan kebanyakan blok-bloknya tuh cepet ya, jadi blocking pun kadang di lokasi. Nah itu di situ baru nanti DOP sama sutradara tuh blocking. Jadi adegannya gini. Kalau udah, nah nanti yang astrada 2 dia ngebrief talent, nanti adegannya gini, astrada 1 mencatat waktu kayak gitu. Gitu. Kemarin juga sebenarnya mau kayak gitu mas, cuma ya jatuhnya itu aja gitu, kayak gimana ngeblocking kayak aduh gimana, ya udah ayolah blocking bareng gitu atau apa ngumpul semua ngumpul semua marking di sini, ngerjain semuanya gitu. Akhirnya kan kayak tanggung jawab masing-masing belum kayak
ke aku juga sebagai sutradara masih nanya ke DOP-nya kayak ini mau gimana nih, kayaknya nggak mungkin nih gitu. Gimana gitu. Yang sutradara paling yang Astradanya kayak apa, jadi sekalian jadi konti kan ngerutin ini gitu. Kalau buat manajemen waktu kok kebetulan kemarin pas aku nggak ada yang ngingetin bahwa udah mepet nih atau apa, ada, cuma kan kayak dia juga bingung karena mungkin baru pertama ya, mau bilang-bilang ntar nggak enak atau segala macam, mungkin itu yang bikin lama. Ya itu sih, jadi menurutku emang apa ya, dari project-projectku mungkin ya, project-projectku sebelumnya kan aku nggak pernah pakai Astrada kayak gitu, atau kurang memanfaatkan. Nah ternyata di dalam lapangan itu emang penting banget. Jadi emang kalau Astrada atau kalau Strada Radia itu meng-backup semuanya itu bakal riwah. Jadi kayak yang ini belum selesai dia udah mikir bookingan, mikir talent, nanti briefingin ya. Kalau semua itu ada, kan ada jobnya masing-masing, ada Astrada, nah itu akan sangat membantu. Bahkan begitu sama bahkan sama kayak Cam, DOP juga itu bakal kerasa kalau dia punya asisten kayak gitu. Itulah fungsinya kerja sama tim ya. Kalau Mas Kiki biasanya apa, maksudnya di kamera kah atau fokusnya kemana? Fokusnya di kamera. Campersnya atau DOP? Oh, DOP. DOP-nya kemarin. Oh, berarti juga maksudnya DOP kan tetap koordinasi sama sutradara segala macam gitu. Tapi bikin shortlist gitu-gitu. Bikin shortlist. Nah, jadi itu sampai sebelum syuting kan ada reki itu biasanya. Oh iya, reki ke jadi lokasi. Lihat lokasinya kayak apa, terus sekalian blockingnya seperti apa. Kan itu kalau kita udah reki kan naskah udah jadi, udah fix. Nah, tinggal ngepasin aja sama naskah. Bagusnya kayak gimana, blockingannya nanti serahin ke sutradara, ini bagusnya kayak gimana gitu. Jadi kerjasama bareng lah. Kalau udah oke, udah eksekusi produksi. Gitu. Kemarin ya itu juga masalah shortlist ya, aku belum ini gimana ya, dari nama-namanya aja kayak ini sama ini bedanya apa nih gitu. Itu segala macam. Cuma kalau pas sekarang kan udah magang, pas masa perkuliahan kan berarti konsentrasi film kan. Itu apa maksudnya di pembelajaran itu kalian dapat insight baru kah, atau ternyata kalian sebelumnya udah punya, oh ini udah tahu ini nih tinggal dimatengin aja atau gimana? Kamu sore. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya apa ya, bekal di AKRB ini ketika tak terapin di dunia magang tuh sangat-sangat berguna banget. Jadi setidaknya ya itu tadi, apa, kita magang itu kita bahkan udah sampai dikasih langsung project. Jadi sutradara, nggak yang dari nol banget kamu jadi runner kayak gitu, nggak. Kan jadi biasanya ada yang magang-magang yang ya udah kamu liatin dulu gitu kan. Ya itu, jadi yang paling penting tuh justru kalau menurutku di masa kuliah ini tuh ini apa, kamu mau jadi apa dulu. Karena di film itu kan banyak, kamu nggak mungkin bisa jadi semuanya. Kamu mau fokus kemana dulu. Nah itu nanti yang akan sangat membantu kamu ketika kamu magang. Aku mau fokus ke gaffer, ya udah nanti kamu magang pun kamu juga, orang yang mau ngasih kamu kerjaan tuh tahu, oh kamu mau belajar gaffer, oke, sama aku nanti dibantu kayak gitu. Kompetensinya di sini nih gitu, udah ada punya tujuan jelas gitu. Ya jadi kan setidaknya kalau kamu pengen ke situ, kamu pengen belajar kan otomatis kamu juga bakal berusaha untuk dapat ilmu, kamu pengen mencoba. Nah itu ada kemauan lebih buat belajar banyak gitu ya. Iya, jadi menurutku sangat apa ya, bekal dari AKRB sih udah sangat worth it. Sangat bagus banget di lapangan tuh, setidaknya kita nggak yang nol banget lah, kita ada basic, tinggal sebenarnya yang perlu tuh cuma kita ngikutin workflow, udah itu doang. Kalau secara teknis dan lain-lain tuh kita bisa lah, tapi kan workflow-nya kan orang beda-beda. Ada biasanya kayak kalau kita nugas kan masih mau saja ini gimana. Nah di sana kan karena mungkin udah disiapin gitu dari praproduksi gitu. Nah kayak gitu, kita jadi cuma belajar untuk ya berbaur terus sama ngikutin workflow aja gitu. Karena memang kadang ada orang-orang yang mungkin secara teknisnya bisa gitu, cuma ternyata pas di lapangan ya itu tadi ngomongin manajemen sama orang-orangannya segala macam gitu kan, apalagi ketemu orang-orangan yang beda gitu. Iya. Kalau Mas Kiki sendiri gimana? Kalau aku sendiri emang dari dulu emang suka kamera sebenarnya. Makanya sampai penjurusan akhirnya aku ngambil film. Bahkan fokusnya di kamera. Emang fokusnya pengen di situ aku. Sampai akhirnya di AKRB itu bekalnya cukup bagus dan
banyak banget ilmu yang diambil di sini sampai diterapin ke magang. Dan di magang tuh nggak cuma lihat cuma nggak tahu Cuma apa-apa, ngeliatin doang gitu ya. tapi udah ada bekal dari kampus ini gitu. Disuruh apa udah tahu nih, disuruh gitu. apa udah tahu gitu. Disuruh kerjain ini udah tahu gitu. Bahkan pas awal masuk udah dipercaya ikut project gitu ya. Indo itu udah disuruh kamu bisa buat shortlist ini kan yang bikin naskah tuh sebenarnya si ownernya sana. Ini ada naskah di dia beda gitu. Ya, coba bikin shortlistnya gitu. Dia kan di pasar yang dibuat kongsi atau apa dulu tuh. Iya. Udah langsung dipasarin kayak gitu. Soalnya kalau di dunia magang kan sebenarnya kita nggak belajar lagi tapi kita dituntut untuk bisa kerja di situ. Iya. Jadi udah ada bekal dari, lah kamu ngapain magang harus belajar lagi, kamu kuliahnya kayak gimana kan? Nah, Dari kuliahnya kamu bawa ke magang kuliahnya justru bawa ke gitu. magang, akhirnya di situ kita seperti kerja gitu di sana. Iya. Walaupun magang tapi udah disuruh kerja gitu. Ya, gitu. At least kalaupun mau tetap belajar ya sambil jalan gitu kan. Sambil jalan aja, ngikutin aja Askara kayak gimana gitu kan magangnya di Ya memang kebanyakan ada orang-orang apalagi yang biasanya nggak tahu ya orang-orang kan yang memang kalau magang ya udah gua kan magang paling bantu-bantu doang, liatin doang itu gitu kan. yang kadang nggak Nah, itu disukai yang apa ya, kadang salah tafsir tuh di situ. Iya. Jadi sebenarnya magang itu kita tuh berusaha mencoba untuk kita jadi bagian Jadi dari bagian kerja sama. tempat yang kita magangin itu. Kita jadi bagian, kita belajar itu bukan hanya sekedar ini namanya apa ini, tapi kita langsung eksekusi kayak gitu. kan kita udah dapat ilmunya di kampus kan, Iya. ngapain belajar lagi gitu kan. Iya, justru yang di Langsung kampus aja bawa ke eksekusi, situ, iya, dimanpin lagi ya kan. Malah yang disukai kayak gitu di sana tuh. Aku juga, aduh, ini udah mau semester 5 mas, magang di mana gitu. Apalagi konten aku baru masuk konten yang ternyata juga sama ada praproduksi, ada post production segala macam kan. Dan, aduh di konten ternyata flow-nya beda banget nih gitu dan aduh aku belum tahu segala macamnya gimana gitu, mau nyoba-nyoba kadang masih takut atau apa, tapi untungnya ternyata di konten langsung disuruh buat ya udah kamu bikin satu konten yang kamu manajemen sendiri, kamu coba dan kamu analisis sendiri gitu ya. Itu Ya itu. semoga ngebantu sih. Iya. Tapi cuma kalau dari apa ya minatnya ke film, dari dulu memang minatnya ke film atau kemana dulunya atau memang Belum tahu sih kalau Belum. itu. Kalau dari Belum dulu. tahu, belum tahu sih. Itu minat ke film tuh karena keadaan mungkin sekarang tuh udah ranahnya kayak era digital kan. Oh, Terus iya. orang banyak nonton film dimanapun, TV malah jarang kan, maksudnya orang yang aku pun jujur jarang banget nonton TV. Oh iya sekarang ya. Sebelum penjurusan tuh aku bimbang sebenarnya mau TV apa film. Nah pada akhirnya saya mikir-mikir lagi kan, kalau masuk TV akunya jarang nonton. Akhirnya masuk ke Film. Tapi emang sebelumnya basicnya emang suka aja gitu nonton film dan Tapi dari dulu udah pernah misal dulu ikut project atau pernah sebelumnya udah pernah belajar tentang hal kayak gini udah sebelumnya udah pernah belajar. di SMA atau Aku suka itu tuh setelah lulus SMA malah. Oh, Aku iya. sempat linjur tuh sebenarnya. Pak, gap year. oh gap year. Dalam 1 tahun tuh aku mikirin ini kuliah kemana ya, passion gue kemana ya gitu kan. Akhirnya dalam 1 tahun itu aku belajar banyak sama salah satu teman juga sih. Sering buat konten, sering ikut lomba dan disitulah aku mulai senang gitu loh. Oh aku kayaknya dunianya di sini gitu. Akhirnya saya mencari kuliah yang berkaitan dengan ya entah broadcasting, film, entah fotografi apapun di situlah. Yang penting suka dulu gitu suka kan. dulu. Ternyata passionku di situ. Sampai akhirnya saya dapat magang ini. Iya. Kalau misalnya saya yang sutradara nih sekarang ya. Iya. Lihat udah 2 nih filmnya proyekan magang nih. Banget. Gimana ya? Ya apa ya, kalau kenapa film ya mungkin hampir sama lah. Aku juga sempet di titik yang gimana aku tanya-tanya gimana jadi kayak bingung lah, keresahan. Soalnya sebenarnya aku dari awal dulu SMK ya, kan dulu SMK multimedia zaman dulu ya, saya juga gap year bentar lah ya. Gap year Bentar tuh udah 1 tahun. Bentar bentar. Nah itu terus aku tuh pengen sebenarnya dari dulu tuh pengen banget kerja di TV. Oh, di Aku nggak TV. tahu ya apa ya, kayak kalau lihat tuh kayak keren lah, aku tuh pengen banget. Nah akhirnya aku juga terus ngelanjutin lah ini, aku kuliah oke lah. Nah awal tuh emang sebenarnya aku pengennya ke TV. Iya. Itu tadi cuma jalan terus kok ini ya
apa ya, kayak- aku sendiri aja Nggak serak. jarang. Iya, gitu. jarang. Istilahnya gini, kita mau kerja itu kan otomatis Harus tahu. ada sesuatu yang akan kita bawa, atau kamu mau kerja di sini tuh apa sih yang mau kamu rubah. Misal ya, kamu di TV, kamu lihat TV sekarang. Nah, gimana sih menurutmu TV sekarang, dan apa yang akan kamu lakukan atau kamu rubah untuk apa ya, lebih menarik. Iya. Nah, sedangkan aku sendiri aja nggak pernah nonton TV. Kan lucu aja kamu Iya. kerja tapi kamu nggak tahu nanti gimana, nggak tahu, Nggak nonton tahu. aja nggak pernah kayak gitu kan. Nah, akhirnya setelah melewatin itu ya udahlah, kayaknya aku lebih seneng ke film karena apa ya, aku tuh jujur aja lebih seneng kerja yang di lapangan gitu sih. Oh iya. Sama sih. Jadi Sama. apa ya, nggak monoton, terus Bisa lebih kemana-mana sih. terus sama suka tantangan. Jadi kayak setiap setiap film atau setiap scene itu kan punya tantangan tersendiri. Apalagi harus ada adaptasi jika ada kemungkinan apa gitu kan. Nah, Tiba-tiba kejadian apa segala macam kan gak ada yang tahu. Nah, Harus aku mikirin suka adaptasi kayak itu. itu. Jadi kayak apa ya, kita tuh punya ujian terus kita berusaha gimana kita nyelesain. Nah, serunya di situ. Serunya sih kalau film. Aduh. Apalagi kalau lagi syuting tiba-tiba hujan. Nah, itu kan harus Syutingnya nyari solusinya outdoor gimana ya. kan. iya. Apakah dijadiin hujan aja atau apa? Nah, gitu kan biasanya Ya, ada seru. obrolan kayak gitu tuh. misalnya. Dan itu harus cepat ya, gimana Ah, solusinya harus cepat soalnya biar waktu kan, waktu kalau juga gitu. Itulah ya, memang ada akhirnya teman-teman kita bahkan banyak yang jurusan TV lah tapi nggak pernah nonton TV. Nonton nggak lu be? Hah? Lu anak TV? Ataupun ya, karena memang ya ada orang-orang yang mungkin segmentasinya mereka masih lebih minat ke televisi ataupun ke film gitu. Cuma kan memang preferensi orang beda-beda Iya, gitu. Dan ternyata semuanya itu mungkin dulu kita nggak tahu kalau itu bisa jadi sebuah pekerjaan gitu kan. Iya. Apalagi yang kita lihatnya asik gitu. Tapi setelah akhirnya sekarang sudah mulai bisa jadi pekerjaan, itu mulai maksudnya biasanya kan nih kalau dari hobi terus jadi kerjaan kayak ih Iya. kok jadi kayak gini ya gitu, Iya. jadi beda gitu. Iya. Mau nonton film jadi nggak tenang nih, pengen enak tapi akhirnya jadi mikirin ini film bisa bagus kenapa ya? Gitu. Iya, bener sih, bener. Iya. Dulu aku nonton film tuh cuma sekedar nonton loh. Iya kan, Sekarang buat hiburan aja. Sekarang Bisa kayak, oh ini ceritanya kok menarik ya. Dari Iya. plot-plotnya kayak gimana, Iya. terus pengambilannya kayak gimana, terus penataan, seru juga ini kayaknya gue. Iya kan, Jadi kita nonton film dipikirin, tapi iya. dipikirin gitu. Oh ini kayak gini ini di sini ini gitu. jadi nggak tenang gitu. Heeh. Bahkan di ranah pun kayak konten, jadi gitu yang Gitu juga. konten kan hampir kita tiap hari nonton ya di HP gitu. Di scroll ini kok bisa rame ya gitu. Padahal kayak gini ini apa strateginya segala macam. Terus akhirnya diterapin. Iya gitu kan. Ya kayak- gitu, bener-bener. Jadi nggak tenang aja gitu, Ah, pengen jadi- nyari hiburan gitu kan. Bener banget gitu. Cuma gitulah, memang mungkin ada kebanyakan orang pengen kerja sesuai hobi gitulah. Cuma mungkin menurut kalian nih yang sudah ada di ranah itulah ya, gimana cara ngatasin saat udah mulai bosen nih, apalagi yang mungkin ada kerjaannya yang monoton atau apa, udah mulai bosen gimana caranya, mungkin harus lebih kreatif atau memperbarui atau apa gitu, atau justru dari diri kita sendiri biar nggak bosen. Masa sih? Apa ya, jadi mungkin kalau bosen ya sebenarnya setiap orang kan mesti akan merasakan titik jenuh gitu. Iya. Nah, cuma mungkin apa ya, kita lebih ke upgrade aja. Kan kita bosen tuh karena kita stuck, kita di situ terus. Nah, kita harus Kan di situ mencoba aja ya. keluar ke zona nyaman. Kayak apa ya, kayak jujur aja mungkin kayak aku kok pengen bikin film horor ya kayak gitu-gitu. Nah, kita harus mencoba-coba hal-hal yang baru. Kalau kita stuck gitu ya tetap bosan kita kan. Nggak cuma film, TV, semua sektor menurutku sama sih. Kalau kita monoton gitu-gitu aja ya kita bakal bosan. Jadi mungkin lebih ke kita perlu mencoba hal baru gitu sih. Karena ya gitulah, ada orang-orang yang mungkin kayak pas kerja itu mikirin kerja kayak gini banget, tapi saat diberi mungkin kerjaannya tenang, gak ada masalah gitu, justru kepikiran kok kayak gini-gini aja Iya. ya gitu. Mungkin antara kurang bersyukur atau mungkin memang harus ada yang di-upgrade kan Iya. gitu. Apalagi di film ini kan maksudnya ceritanya pasti beda-beda, harus fresh juga kan gitu, ataupun justru ngangkat cerita lama diangkat lagi ke sekarang gitu. Kalau pas development kayak gitu biasanya gimana prosesnya di development cerita gitu? Cerita biasanya buat ya. Cerita sebenarnya kalau cerita itu
Ada sih sebenarnya teman kita juga, harusnya iya. besok diundang lah ke sini. siapa. Karena dia yang nulis Oh, kayak iya. tandang terus Yang mau itu yang project magang kabar hangat tuh. kabar Oh, kabar hangat, hangat. tandang terus sama Ada satu lagi kemarin nih yang istimewa untuk dia udah 3 bangsa naskah di sana. itu dia yang nulis. Nanti bisa lah. Bisa lah diundang. siapa Ida Ida Solehati. Solehati. oh siapa mas undang lah mas Dia udah Nah, itu. 3 skrip di sana. Oh, Udah iya. diproduksi juga semuanya. magang juga di sana bareng ya Magang, udah Iya. 3 dipasrahin itu loh bahkan sama Om. Nah, Tuh, jadi gini, kalau di tempatku magang kan karena ini apa ya, film istilahnya Pesan. film pesanan lah atau Dari- ada requestan gitu. Oh, iya. Jadi project biasanya komersil gitu ya Ah. jadi biasanya cuma keluar tema aja kayak yang besok ini tayang sekarang paling bentar-bentar Istimewa. lagi ya. Agustus Yang kayaknya. istimewa ini kan jadi itu cuma dapat tema anak muda jangan lupa sejarah. Nah, itu tema. Nah, gitu doang. tema besarnya itu aja harus dikembangkan jadi sebuah cerita Iya, jadi cuma dapat anak muda jangan lupa sejarah. Nah, gitu. Buatlah film ini, wis temanya wis. itu kayak slogan doang ya Ah, slogan itu dibikin temanya cerita cuma itu, gitu Buat cerita film. Jadi kalau di tempatku kebanyakan kayak gitu sih. Jadi iya. lebih apa? Cuma Ngasih. dapat satu kalimat Satu plot aja. gitu. Nah, itu Nah, nanti itu dibuat terserah juga. kamu mau bikinnya kayak gimana, yang penting intinya tuh mau nyampein itu kayak gitu. tapi justru harus lebih memutar otak dong Ya. gitu, dengan mungkin hanya satu kalimat terus dibikin satu cerita yang ya 15 menit 20 menit kan Dan itu harus ranahnya Jogja. Maksudnya kayak apa? Sumbu biasa Wino. Ya, ada unsur Ada unsur Jogjanya, Jogja. Jogjanya. kedaerahan gitu ya. Daerahnya Jogja. Jadi buat tema ini, tapi harus ada unsur Jogjanya gitu. Oh, Iya. gitu. Nah, itu harus. Soalnya itu kan apa? Ya itu. Jadi emang apa ya? Kalau di tempatku tuh emang lebih untuk kayak menunjukkan gimana sih budaya Jogja, terus masyarakat. apa sih Jogja itu tuh apa, nah lebih kayak untuk mengedukasi juga gitu sih film-filmnya. Bisa lah mas aku diajak kadang gitu aku juga pengen ikut-ikut gitu entah bantu-bantu apalah atau jadi figuran juga nggak apa-apa mas Biasa jadi talent berarti. aku Sebenarnya ini sih apa, kamu follow aja IG-nya karena setiap film tuh biasanya kita buka castingan. oh ada casting ada segala mas. macam gitu Kita ya casting, submit aja. Submit Kan aja. apa ya, semua nggak ada batasan lah. Ya semua belajar, apalagi kamu punya portofolio pengalaman itu akan jauh lebih dipertimbangkan Dipertimbangkan di sama sana biasanya. sutradara. karena ini nih ngelobi aja langsung Gitu sih. Bulan Oke. Agustus project apa lagi? Ke Jogja 3 Ke Jogja 3. Bulan Agustus ini ada ke Jogja 3, terus keistimewaan. Istimewaan juga ya. 2 project lagi. Ada karya sih harusnya Karya minggu satu. ini, cuma belum tahu ini belum. Belum ada kabarnya. hektik banget ya tapi kalian enjoy Enjoy. karena ya memang itu ranah Emang kalian ranahnya. gitu ya Ya enjoy, terus yang kedua tuh jadi nggak kerasa, Anda mau selesai karena harus ya. Aduh. saya kan diem-diem 1 bulan udah punya 2 film gitu kan kayak Langsung udah 3, 2. 3 2 nih sampai laporannya pun nggak kegarap. oh ada laporannya juga ya Ya laporan magang. nah itu tuh yang biasanya pusing tuh kayak udah ngelakuin harus ada laporannya lagi tuh Berbab 2 ya. Tapi yang penting tuh kita kerja sih, itu nanti kita enak nyusun laporannya karena kan Ada semua ya. tinggal terus. kita jabarkan aja, lebih enjoy. daripada yang Kayak ada kayak magang, nggak ada nggak ngapa-ngapain gitu kan ngerjain di awal-awal juga apa yang mau Apa yang diisi mau laporannya diisi, ya kan Bingung malahan. Itu dia. tapi ini mas tips buat aku dan temen-temenku nih yang juga mau magang kan udah mau semester 5 gitu segala macam aku belum produksi ini dokumenter Di nanti mas semester berapa? 5 ya? semester 5 Oh iya benar sih. nanti ada PT juga gitu maksudnya gimana ya cara nentuin mungkin gimana caranya kita nentuin bahwa ini tuh bakal jadi karya yang kalaupun nggak bagus seenggaknya layak ditonton gitu ataupun bahkan pesan yang disampaikan itu nyampe ke penonton gitu Iya sih. Gimana ya kalau Ke cerita sih paling. mungkin lebih ke ini sih apa, Ceritanya dulu. riset cerita, kita perdalam ceritanya kayak gitu. Terus apa ya,
project itu kan untuk portofolio kita juga. Jadi ayolah kita bikin yang semaksimal kita. Tapi ya kita harus melihat kapasitas kita, kayak budget. Ya kita bolehlah maksimal, tapi kita juga harus sadar diri lah gitu loh. Jadi budgetnya seberapa kita maksimalin. Kalau misal budget nggak bisa maksimal, berarti kita ke cerita kayak gitu. Ceritanya di apa? Pangkas lah ibaratnya. Karena nanti hasil-hasil dari kita produksi sama kuliah ini akan dipertimbangkan ketika kita magang. Jadi kayak kamu pernah bikin apa ini karya apa gitu nanti ya. ditunjukin biasanya di sana tuh. Terus mungkin ini sih sama belajar aja kita bikin cerita itu yang simple terus deket sama kita atau relate lah, itu Relate jauh itu lebih gitu ya, iya. jauh lebih Banyak mudah ditonton. diterima. Kalau kita bikin yang terlalu Fantasi itu gitu ya. mungkin bisa diterima tapi kalangan tertentu, karena itu Segmentatif kan banget ya. segmentatif banget. Kalau mau pengen yang mudah infonya diterima ya kita bikin cerita yang deket-deket sama kita gitu. Apalagi yang unsurnya kedaerahan gitu loh. Orang tuh jadi nonton jadi kayak, oh aku juga pernah ngerasain kayak Ya, gini nih ya. gitu. Aku juga tahu yang kayak gini gitu, atau ada mitos atau segala macam gitu ya. Ya itu salah satu nih, magang kita kan relate semua rata-rata Iya. ceritanya. Oh iya, sama kedaerahan sini ya. Jogja, makanya bisa syuting cepat itu karena ya itu. Oh, gitu. Karena udah deket Karena sama udah dekat budayanya dan udah gitu. tahu. Itu kan jadi nyekrip tuh juga udah cepet lah. Risetnya nggak Risetnya- mungkin butuh banyak tapi udah tahu lah udah gitu tahu ya. lah arahnya mau kemana gitu. Iya. Misalnya unsur kedaerahan itu. Nah itu kalau bisa buatnya kayak gitu. Tapi dulu berarti udah produksi PT kan atau belum? PT sudah. Udah. Gimana Mas? aku soalnya belum Mas, aku milih orang-orangannya juga bingung ya. Apa ya, PT itu Salahnya kita masih idealis lah ya. Masih dari soalnya kan belum magang ya. Kalau Iya. kita udah magang dulu mungkin Udah. bisa yang oke. Ya Karena sebenarnya udah tahu kan. ini sih apa ya, kayak kita kan PT dulu terus baru magang. Iya. Ya ada plusnya ada minusnya. Minusnya ya apa ya, setelah aku sama Mas Ini Kiki satu ini kelompok. di Askara itu, jadi kita tuh punya relasi banyak, bahkan apa ya, kan sering ya kita kayak kemarin pernah ini dokumenter kan kita nyetok kayak gitu. Iya. Nah ketika nyetok kan ada momen yang kita dudukan sama kru lain gitu loh. Nah itu ada juga kayak kamu wis PT enggak, nek misal PT mbok kabari aku tak ikut. Jadi sebenarnya terbangun relasi di dalam project magang ini. Cuma kan PT udah lewat, jadi kayak Iya, ya udah nggak PT aku, kecuali kamu nanti ada produksi aku tak ikut kayak gitu. Ada yang ngebantu gitu ya. Tapi tapi- ternyata pas ditanyain ya udah kemarin. Udah kelar ya makanya. Iya, karena udah selesai kan, Iya. habis magang udah selesai. Makanya sebenarnya kayak alat terus lain-lain tuh banyak banget, tapi karena ya kita udah selesai kita nggak bisa Oh iya manfaatin juga ya, itu. kalau udah Nah, magang bisa minjem ya. nah makanya mungkin Kalau ini kan nggak aduh, bisa bantu, mikirin Mas. finansial juga ya. ya mungkin kalau pesan buat teman-teman sih ini aja sih, bangun relasi Relasi sejauh-jauh. dulu Karena ya. paling penting relasi, baik itu mau relasi bentuk uang atau tenaga, itu sangat membantu untuk memudahkan kita. Banyak cari informasi. Tapi kalau di tempat magang ketemu orang-orangan yang ya gitu loh. Kalau pas masa kuliah kan pasti idealis gitu, punya pendapatnya sendiri dan kuat banget gitu. Kalau di magang ada juga kan? Sebenarnya kan kalau di magang kita lebih apa ya? Kalau kuat enggaknya sih kita bakal nggak kuat, karena kan ada ownernya. Oh iya juga. Jadi keputusan kan tetap di Tetap di owner. atas. Jadi walaupun kita mau idealis kayak gini, tapi Ownernya nggak setuju. lebih aja. kayaknya kita terlalu gini, nah ya udah. Ada yang lebih berkuasa ya, Iya. tanggung jawab semuanya Tanggung gitu. jawab, Dia iya. yang nentuin bakal ada project atau enggaknya kan. Dan mau bagaimanapun beliau lebih pengalamannya lebih Jauh daripada Jauh kita banget kita jauh banget sih ownernya. itu sih. Iya, sama ini Mas, aku pengen buat aku juga nih, buat aku sama teman-temanku kan. Saran lah atau tips atau apa buat kami kan mau PT, dokumenter segala macam gitu. Apa yang harus disiapin gitu? Apalagi buat teman-teman yang juga mau belajar film kah atau apa gitu. Dari masing-masing Mas Kiki sama Mas Mahesa. Saran buat teman-teman. Saran. Kalau Masnya
Apa? Konten. Aku Ini konten. buat apa besok tuh? Aku apa Mas, feature ya Mas? Feature atau konten lah gitu. Tapi ya Yang berhubungan dengan Iya. itu ya. Ya mungkin itu sih hampir sama sih kayak Mas. Banyak cari referensi mungkin ya. Iya. Oh, referensi. referensi. Oh, itu penting banget, terus ide-ide ceritanya juga. Itu soalnya apa ya, yang utama banget itu gitu loh. Terus mungkin ngangkat isu-isunya juga yang kayak gimana. iya, dekat atau enggak sama masyarakat, Masyarakat gitu. itu bakal banyak yang ditonton sama orang-orang mesti. Ya, kalau dari aku sih mungkin ya untuk saran tuh mulai dari sekarang. Nah, benar. Karena Mulai dipikirin dari sekarang. praproduksi itu paling banget ya. penting. Iya. Jadi kayak menunda-nunda itu akan ya sakit di belakang. Nanti Jadi di belakang aduh. ya mulai sekarang kerasa. mulai dibangun, terus mulai juga dari kelompok membangun relasi lah, membangun relasi, terus kamu bisa mengajak teman-teman yang sekiranya itu bisa sangat membantu Dalam satu dalam tim. Misal aku kan apalagi ini ya, film itu kan butuh kayak DOP, Ya, kru-krunya banyak gitu. Nah, itu mulai dicari biar Ditentukan gitu. ya biar satu visi atau setidaknya tuh udah paham kayak gitu. Jadi kalau sekarang udah ada cerita, udah istilahnya udah kuat, lebih enak nanti ngerjainnya. Udah klop gitu ya orang-orangannya. Itulah ya teman-teman, kayak emang Udah cari tim belum? udah tapi nggak tahu nih, aduh. Ya gitulah, kayak jangan nunda juga ya. Iya. Maksudnya harus dipikirin sampai sekarang, semakin matang praproduksinya kan di produksinya bakal semakin lancar. Iya. ya Iya, lancar, itu sih. membantu gitu. Pesan. Kalau ya tentang isu tadi ya gitu, nah mungkin bisa ngangkat yang dekat gitu, atau itu apapun itu pemudahkan. iya, risetnya kan, risetnya harus yang matang teman-teman. Gitu ya teman-teman semester 4 ya kalian. Kali kelompok saya nih. Ya teman-teman, luar biasa Mas Kiki sama Mas Maisa, tepuk tangan teman-teman. Dapat ilmu. Episode kali ini daging semua. Enggak yang ya. Udah, terima kasih. Iya. Mas Kiki. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih.